Hehehe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat berbahagia bagi teman-teman sekarang yang menyaksikan video ini. Dan terima kasih masih stay di channel ini. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang tetap setia di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Setiawan Official. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Semoga kita semua tetap diberi rezeki barokah. Semoga kita semua tetap diberi kekuatan untuk berbuat kebaikan, ya. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah like, bagi yang sudah nge-share mungkin video-video saya sebelum-sebelumnya, video-video yang mungkin insya Allah lah mungkin berguna bagi kita semua. Jadi terima kasih banyak. Bagi yang baru nongol, jangan lupa kalau suka di like, kalau misalkan bermanfaat juga di share. Kalau misalkan teman-teman berminat ya silakan di subscribe channel ini, gitu ya teman-teman. Kenapa hidup saya kok ruwet? Kenapa hidup kita kok ruwet? Kenapa hidup kita kok sulit? Kenapa hidup kita kok ruwet setelah yang satu ini, guys? Jadi kenapa kok hidup kita ruwet? Sebenarnya yang ruwet itu hidup kita apa diri kita, gitu pertanyaannya. Ini videonya saya percepat, artinya saya tidak menjelaskan panjang lebar. Nanti mungkin kalau ada yang kurang mengerti silahkan di komen di kolom komentar, atau mungkin didengarkan lagi penjelasan ini. Jadi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua, buat saya pribadi khususnya, dan juga mungkin buat teman-teman semua yang merasakan hidupnya ini ruwet, yang merasakan hidupnya ini kenapa hidup saya kok ruwet, kenapa hidup saya kok sulit, kenapa saya kalau mau ini, mau itu, mau ini, kenapa mesti sulit, kenapa mesti ribet, kenapa mesti dan lain sebagainya. Jadi saya sedikit nge-share atau sharing pengalaman, dan juga sharing tentang apa yang saya pelajari, sharing tentang pengalaman hidup saya, dan juga sharing tentang beberapa hal yang saya lihat di lingkungan saya pribadi, di teman-teman saya, di lingkungan saya. Ini saya share ke teman-teman. Jadi sudah saya rangkum dalam beberapa, nanti saya sampaikan. Kenapa hidup kita kok ruwet? Pertanyaan sebelum saya menjabarkan semuanya. Yang ruwet itu hidup kita atau diri kita? Yang ruwet itu saya apa hidup saya? Yang ruwet itu hidup Anda atau diri Anda, gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Yang ruwet sebenarnya hidupnya atau diri kita? Kalau saya beranggapan, kalau saya itu beropini, kalau saya saya punya pemikiran itu yang ruwet sebenarnya kita, yang ruwet sebenarnya Anda, yang ruwet sebenarnya manusianya sendiri, bukan hidupnya yang ruwet. Itu kalau pemikiran saya. Setuju ya? Setuju ya? Oke, setuju. Oke, deal dari sini dulu. Setuju kalau sebenarnya yang ruwet, yang bikin sumpek itu bukan hidup kita tapi diri kita. Oke, setuju ya? Oke, sip, terima kasih. Selanjutnya, kalau memang hidup kita yang ruwet, dan kalau memang diri kita yang ruwet, hidupnya itu nggak ruwet, berarti kita harus punya cara, berarti kita harus punya solusi bagaimana pada saat kita menghadapi keruwetan itu. Oke, dan sebelumnya yang sebenarnya nggak masalah kok hidup kita ruwet, nggak masalah hidup kita sumpek, nggak masalah hidup kita bingung, dan nggak masalah sebenarnya. Yang bikin masalah kita nggak tahu bagaimana solusinya. Pada saat kita ruwet, pada saat kita sumpek, pada saat kita bingung, pada saat kita buntu, bagaimana solusinya kita nggak tahu caranya itu. Itu yang mungkin membuat kita bingung. Sebenarnya kita itu nggak bingung. Masalah apapun, sebesar apapun masalahnya, sebenarnya kita nggak bingung kalau kita tahu caranya, kan gitu. Kalau kita nggak tahu caranya, Kalau kita nggak tahu caranya, oke,
Ini ada korek api. Contoh korek api ini saja. Kalau kita nggak tahu caranya, kita bingung bagaimana caranya menyalakan api ini. Simple gitu aja. Korek api ini saja, kalau kita tidak tahu cara menyalakan, kita bingung. Simple ya, contohnya simple gitu. Pakai jaket, pakai baju saja, kalau kita nggak tahu caranya, kita bingung, ruwet, kan gitu. Jadi intinya di video kali ini adalah kita lebih fokus ke cara bagaimana saat kita ruwet. Oke, dari sini agak enak ya. Jadi pada saat kita mengalami hidup yang ruwet, pada saat kita mengalami masalah yang mungkin ruwet, hal yang pertama harus kita lakukan adalah tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Setelah itu baru bisa berpikir jernih. Kalau Anda belum bisa menenangkan diri Anda sendiri, Anda tidak akan berpikir jernih. Loh, tapi pada saat kita nggak tenang, kadang ada solusi. Iya, memang pada saat kita tidak jernih pikiran kita, tidak jernih hati kita, tidak tenang hati kita, solusi bisa datang. Tapi kemungkinan itu adalah solusi yang kurang baik. Bedanya di situ. Katakan sama-sama di sebelah kanan ada cahaya, di sebelah kiri ada cahaya. Yang kanan cahaya lampu, yang kiri cahaya api. Sama-sama cahaya. Sama-sama cahaya, tapi bedanya yang kanan cahaya lampu ya, yang kiri cahaya api. Pilih yang mana, kan gitu. Sama-sama cahaya, sama-sama terangnya, tapi beda sumbernya gitu loh. Pada saat kita ruwet, pada saat hati kita belum tenang, pada saat pikiran kita belum tenang, mungkin bisa saja datang solusi. Tapi kira-kira solusi itu terbaik gak untuk kita? Kira-kira solusi itu cocok gak untuk kita? Kira-kira solusi itu datangnya dari Tuhan, dari pemikiran yang benar, atau dari nafsu, ego kita masing-masing? Ingat, di dalam diri kita ada yang namanya ego, ada yang namanya nafsu. Kalau itu baik untuk saya, ngapain ya saya lakukan meskipun buruk buat orang lain, kan gitu. Itu harus kita pikirkan lagi. Makanya untuk menghindari itu semua, pada saat terkena masalah, pada saat hidup kita ruwet, pada saat kita menemui keruwetan, entah masalah apapun itu, masalah studi, masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah karir, masalah teman, masalah keluarga, tenangkan pikiran dulu. Sulit ya, memang sulit, memang sulit. Jadi kalau kita nggak terbiasa, nggak bisa menenangkan pikiran saja, belum ke hati ya, menenangkan pikiran saja itu akan rasanya sulit sekali kalau kita belum terbiasa. Apalagi menenangkan hati, menenangkan jiwa, itu sangat sulit sekali kalau kita belum bisa atau belum terbiasa. Makanya dari di awal tadi sudah saya katakan, sebenarnya nggak ada hal yang sulit kalau kita tahu caranya. Contoh korek api tadi itu, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pikiran sudah tenang, kalau kita hati sudah tenang, baru kita berpikir masalahnya apa. Oh, ini masalahnya, sumbernya dari mana? Oh, ini sumbernya. Ada nggak beberapa cara? Nemu cara 1, cara 2, cara 3, sampai cara 5 katakan, cara 10 katakan. Dipilih mana yang terbaik, mana yang benar dan mana yang baik. Kalau itu masalahnya menentukan keputusan yang besar, kita harus banyak mendapatkan opsi atau pilihan. Kalau itu masalahnya besar dan itu menyangkut mungkin jangka panjang, kita harus banyak opsi nih. Kalau masalahnya mungkin tidak terlalu besar dan itu tidak terlalu efeknya, kalau misalkan negatif tidak terlalu besar, kita bisa mungkin opsi 1, 2, 3 gitu aja. Tapi kalau masalahnya itu kita harus mengambil keputusan untuk masa depan kita, katakan pekerjaan, jodoh, terus apalagi banyak ya, pernikahan, itu kita harus ada beberapa opsi. Lah, bagaimana untuk bisa mendapatkan opsi yang banyak? Kita harus punya wawasan yang banyak. Bagaimana caranya wawasan yang banyak? Kita harus banyak pengalaman. Bagaimana caranya mencari pengalaman yang banyak? Kita harus banyak ilmu. Bagaimana caranya mencari ilmu yang banyak? Kita harus banyak belajar. Kembali lagi, kita harus banyak belajar, entah itu dari gadget kita yang sudah saya rasa gadget itu, smartphone kita itu sudah luar biasa kalau dapat informasi, luar biasa. Tinggal kita mencari mana yang cocok, mana yang baik, dan mana yang benar. Jangan hanya mana yang benar, juga mana yang baik.
dari gadget mungkin, atau dari teman dekat yang mungkin kita tahu dia bisa memberi solusi atau memberi paling nggak opini atau pilihan kepada diri kita atas masalah kita. Atau mungkin kepada orang tua, itu lebih tepat, kepada orang tua. Bu, Pak, saya ada masalah seperti ini, saya minta tolong kasih saran bagaimana cara menyelesaikan. Itu yang baik. Bu, Pak, ya, Mama, apapun sebutannya ke orang tua Anda, ngomong. Banyaknya anak muda ini yang suka atau grogi curhat ke orang tua, padahal orang tua itu menurut saya tempat yang paling pas untuk kita curhat. Menurut saya, Pak, Bu, saya punya masalah seperti ini, kira-kira Bapak atau Ibu ada solusi enggak? Kira-kira Bapak atau Ibu ada usulan enggak? Kira-kira Bapak atau Ibu ada opini enggak? Nanti biar opini atau usulan Bapak atau Ibu itu saya saring lagi, saya cari jalan keluarnya yang terbaik. Itu caranya mungkin salah satu cara untuk kita berwawasan dan untuk mencari beberapa opsi tadi. Setelah itu disaring, benar-benar diskusikan lagi kepada orang tua lagi. Saya mengambil keputusan ini, kira-kira baik enggak? Itu harus dipikir secara benar, dan harus kuncinya otak kita, pikiran kita harus tenang, hati kita harus tenang. Kalau hati kita tidak tenang, waduh, otak sama hati nggak sinkron. Otak maunya A, hati maunya B. Otak maunya B, hati maunya A, nggak sinkron. Akhirnya ini pada saat kita sudah memutuskan sesuatu itu menyesal. Jangan sampai itu terjadi ke dalam kehidupan kita semua. Itu ya. Jadi memang kesalahan, kegagalan itu salah satu dari pembelajaran hidup. Tapi kalau kita sudah tahu cara-caranya, kita harus mengoptimalkan, kita harus meminimalisir kegagalan itu. Bagaimana caranya tidak gagal? Bagaimana caranya tidak galau? Galau, sumpek, ruwet itu sebenarnya dari kita sendiri kok. Contoh, ini saya menyinggung ya, menyinggung yang merasa tersinggung, mohon maaf. Ini sekedar sharing gitu ya. Menikah itu sebenarnya hal yang tidak terlalu ruwet. Menikah itu sebenarnya hal yang tidak terlalu ruwet, hal yang tidak terlalu sulit. Kalau kita tahu apa tujuan menikah dan kita sudah melaksanakan rukun-rukun menikah, kita sudah melaksanakan syarat untuk menikah itu apa, selesai. Loh, kudu nanggap orkes, nek nanggap orkes sungkan ambek tonggo. Satu mungkin. Loh, kudu nanggap pengajian karena ayah ini dipandang orang yang tokoh agama di lingkungan, kudu nanggap pengajian, harus pakai acara pengajian. Loh, nggak bisa, mahalnya harus mahal. Loh, nggak bisa, weton kamu nggak cocok seperti video gagal nikah gara-gara weton. Sudah saya itu kemarin, wetonmu gak cocok le, Duk, gak api. Ada lagi, oh sik bentar, suamimu sudah punya rumah belum? Sik bentar, suamimu kerjanya apa? Suamimu penghasilannya berapa per bulan? Suamimu naiknya itu motor, kalau motor apa, mereknya apa? Sulit, ruwet. Padahal untuk menikah di agama kita pun, kalau muslim ya, agama Islam itu nggak banyak sebenarnya ya. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ijab kabul, saksi, wali, selesai. Kenapa kok ruwet? Pemikiran kita kembali lagi, loh itu adat istiadat di daerahku Kang, itu adat istiadat di lingkunganku. Kalau menikah harus cari orang yang sudah bibit bobotnya, wow, bibit bebet bobotnya sudah mateng, sudah mapan. Ya baik, bagus, saya setuju. Tapi lihat dulu kondisi yang bagaimana pada saat kita itu mencari yang seperti itu tadi. Yang ruwet sebenarnya hidup kita apa diri kita? Kembali lagi pertanyaannya. Duh, kalau kamu nikah dengan itu nak, kalau kamu nikah dengan orang ini nak, kamu nanti hidup kamu akan susah. Kalau kamu nikah dengan itu nak, hidup kamu akan ruwet, nanti kamu akan rezekinya gini macam-macam. Oke, saran
dan masukan diterima. Tapi karena kita juga punya pikiran, karena kita mungkin juga pernah sekolah, punya ilmu, kita punya wawasan, kita punya pengetahuan, disaring lagi. Oh, ini benar. Oh, ini kurang baik. Oh, ini benar. Oh, ini benar. Oh, ini kurang benar. Disaring lagi mana yang cocok dengan kehidupan kita. Apalagi masalah pernikahan. Kebanyakan sekarang ini salah satu hal yang terruwet yang akhir-akhir ini saya temui, masalah pernikahan. Masalah pernikahan, ya. Yang ruwet itu pernikahannya atau kita yang mempersulit. Kudu nanggap orkes, kudu nanggap dangdutan, cek rame. Oh, kuadenya apa? Kuade itu bahasa Indonesia apa? Kuadenya harus besar 10 kali 15 meter biar kelihatan mewah. Kita kan anak orang kaya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan mampu, nggak apa-apa kalau misalkan ada, monggo, itu terserah Anda. Kalau itu memang tidak membuat Anda ruwet, silahkan. Ini hanya bagi khusus kita sederhanakan kehidupan gitu loh. Sederhanakan kehidupan. Kalau misalkan bisa sederhana, ngapain sulit kan gitu ya. Memang hidup kita nggak boleh sederhana. Hidup kita harus wow, finansial kita harus wow, ilmu kita harus wow, agama kita harus wow, keluarga kita harus wow. Tapi yang sederhana adalah sikap kita. Yang sederhana adalah kebiasaan kita sederhana aja, nggak usah wow teman-teman. Sikap kita sederhana. Kebanyakan orang sudah kaya, sudah wow, sikapnya ikut wow. Waduh, itu yang mungkin kurang baik. Sikap kita harus tetap sederhana. Meskipun kita finansial wow, agama kita wow, wow itu artinya sudah luar biasa. Tapi sikap kita harus sederhana, nggak boleh terlalu menyalahkan apa. Jadi pernikahan gitu, itu contoh satu aja pernikahan. Kalau laki-laki itu sampai kapanpun harus yang tanggung jawab, harus yang kita hormati tetap orang tua kalau laki-laki. Kalau perempuan ke suami, kalau sudah menikah tanggung jawabnya ke suami. Makanya jangan salah pilih suami, kan gitu. Harus bisa jangka panjang, harus punya banyak opsi. Kalau saya milih anak ini, bagaimana nanti kehidupan saya, bagaimana nanti ibadah saya, bagaimana nanti agama saya, bagaimana nanti finansial saya, bagaimana nanti pada saat saya sudah punya momongan, sudah punya anak, bagaimana kita bisa itu. Jadi milih suami bagi perempuan harus benar-benar yang mantep menurut dia, jangan menurut orang lain. Menurut dia, jangan menurut orang lain. Karena kalau menurut orang lain banyak nggak enaknya atau banyak kurang seretnya, meskipun harus dijalani. Karena kalau menikah, sekali kita melangkah sah gitu ya, udah nggak bisa mundur, maju terus apapun yang terjadi. Makanya jangan sampai salah pilih tuh. Jadi jangan ruwet, masalah apapun jangan ruwet. Yang bikin ruwet itu kita sendiri, Oke teman-teman, banyak opsi belajar, cari wawasan yang luas, konsultasi kepada teman yang mungkin mampu, konsultasi kepada orang tua. Tapi sebelum kita konsultasi, kita harus membuka dulu hati kita, membuka dulu pikiran kita. Jangan egonya ditinggikan. Sebanyak apapun solusi atau masukan yang datang, kalau kita tetap mendahulukan ego kita, nggak akan masuk, percuma ya. Jadi sebenarnya hidup kita nggak ruwet, yang ruwet itu kita kebanyakan ini ruwet. Yang pusing siapa? Kita. Oke? Jadi semoga kita semua nggak ruwet gitu. Ruwet apapun jauh solusinya. Oh, ini masalahnya seperti ini, solusinya ini, cari yang terbaik. Atau bagaimana? Dicoba dulu, kalau mungkin itu resikonya nggak besar, bisa dicoba dulu, kan gitu ya. Dicoba dulu, dirasakan. Kalau misalnya kurang cocok, diperbaiki. Itu banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya hidup kita nggak ruwet. Yang ruwet siapa? Kita sendiri sebagai manusia yang kebanyakan ini, kebanyakan syarat ini dan itu. Sedangkan syarat agama, syarat pemerintah, aturan yang berlaku sudah terpenuhi, tapi kita sendiri yang buat syarat dan syarat, akhirnya menjadi kita ruwet dan kita bingung, akhirnya gagal semuanya. Jadi ini sharing. Kalau misalkan kurang cocok, mohon maaf. Kalau misalkan setuju, ya alhamdulillah. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang suka di like, yang bermanfaat di share. Semoga video singkat kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa membuat kita, persahabatan kita lebih baik.
bisa menambah ilmu kita, bisa menambah tentunya apapun yang kita lakukan, mulai dari kita bangun pagi, mulai dari kerja, sekolah, menikah, bekerja, bisnis, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja tapi tujuannya hanya uang dapat, Tuhan jauh, bahaya. Kalau tujuan kita sekolah hanya supaya pintar, bukan karena ibadah, ya oke, kita pintar tapi jauh dari Tuhan. Kalau misalkan tujuan kita menikah, berumah tangga itu hanya untuk ini dan itu, bukan untuk Tuhan, bukan untuk ibadah, oke, kita mendapatkan semua yang ada di dunia tapi mungkin kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai itu jangan sampai itu terjadi. Diusahakan semua yang kita lakukan di dunia ini niatnya ibadah. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.